Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semua. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu dalam kesehatan dan siap selalu dalam belajar ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan video sebelumnya, yaitu tentang ion dan senyawa kompleks. Sekarang kita akan masuk ke dalam menentukan bilox dari logam pusat dan menjelaskan apa sih sebenarnya itu senyawa kompleks. Nah, jadi kita akan masuk ke slide yang pertama ya. Nah, jadi yang gini. Oke, kita akan menentukan bilox logam pusat. Nah, sebagaimana kamu tahu bahwa suatu unsur di dalam senyawa itu pasti memiliki bilox. Nah, bilox itu bisa dikatakan sebagai suatu muatan daripada unsur tersebut. Nah, cara menentukan muatan itu dengan aturan-aturan. Misalkan nih, ada senyawa KMNO4. Nah, misalkan kita ditanya biloxnya Mn, maka kita harus menentukan bilox itu dari yang diketahui dulu ya. Jadi yang pasti biloxnya itu berapa atau muatannya berapa. Nah, untuk di senyawa kompleks atau ion kompleks ya, yang diketahui duluan sehingga kita dapat menggunakan aturan bilox itu adalah muatan ligan ya, muatan ligan seperti itu. Nah, jadi masih kamu ingat-ingat di kelas 10 dulu, sama aturannya. Jadi kalau senyawa ionik itu memiliki jumlah bilox unsur penyusun sama dengan muatan. Contoh, misalkan kita punya MnO4 min, maka jumlahnya bilox Mn dan O4 ya, itu adalah -1 karena adalah muatannya ya. Sedangkan kalau senyawa netral, misalkan KMnO4 tadi, maka jumlah bilox penyusun itu pasti sama dengan 0. Ya, ini kamu ingat-ingat. Jadi misalkan kita punya suatu ion kompleks, yaitu FeCN6 4- sama kayak tadi ya, kita nggak usah jauh-jauh dulu. Ini contoh yang paling simple. Ya, jadi cara yang pertama ada 2 tahap aja. Ya, yang pertama tentukan muatan ligan. Sebagaimana biasa, tentukan muatan ligan. Ya, muatan ligan ini sebagai bilox yang diketahui kalau di aturan bilox. Nah, jadi kan ada bilox yang belum diketahui sama yang diketahui. Nah, diketahui ini adalah ligan kalau di ion kompleks. Nah, muatan ligan itu apa? Harus hafal. Ya, harus hafal. Jadi kalau dia muatannya netral atau 0 itu ada air, amonia dan seterusnya. Terus kalau muatan ligan -1 itu ada ion halogen ya, halida di situ, ion fluorida sampai iodida. Terus ada hidroksida, nitrit, sianida dan SCN- yaitu tiocyanat, baru ada yang -2 yaitu sulfat, sulfato, tiosulfato, karbonato, nitrito dan oksida. Nah, ini adalah yang diketahui muatan ligannya. Nah, jadi kita menentukan dulu muatan ligannya ini ya, FeCN6 4- ya. Cn ini adalah di muatan ligan -1. Nah, ini ada ion cyanida ya. Ini adalah -1. Oke, -1. Kita tulis ya. Muatan ligan Cn berarti -1. Yang selanjutnya kita akan menggunakan konsep jumlah bilox dalam senyawa. Ingat, karena senyawa ini termasuk senyawa atau ion ya, ion yang memiliki muatan total adalah -4, maka bisa kita tulis Fe ditambah 6 kali -1 ya, tahu ya, 6 itu adalah banyaknya Cn sama dengan -4. Nah, -4 ini muatan totalnya. Ya, kita pakai yang ini, konsep yang pertama ini. Ya, jadi Fe ditambah -6 kan berarti -6 sama dengan -4. -4 pindah ke kanan berarti -4 plus 6. Berarti plus -4 plus 2. Nah, berarti muatan dari Fe ini adalah plus 2. Atau biloxnya Fe di dalam senyawa itu atau di dalam ion itu adalah plus 2. Ya, plus 2. Oke, paham ya sampai sini. Oke, kita akan lanjut. Contoh ya, contoh lagi. Biar kalian tambah paham nih. Ya, ini saya sudah kasih muatan ligannya sama juga dua aturan penting tuh. Misalkan kita punya AgNH3 2 kali. Nah, kita tentukan NH3 itu muatan ligannya apa? Muatan ligannya kita lihat sini, amonia ya, berarti 0. Nah, berarti Ag ditambah 2 kali 0 itu sama dengan muatannya, muatan total plus 1. Berarti Ag sama dengan plus 1. Nah, ini udah ketemu kan? Seperti itu. Nah, kita akan lanjut soal kedua. Nah, gimana kalau dia ada lebih dari satu ligan?
Ya, ini seperti biasa. Kita tentukan dulu muatan ligannya. H2O di sini ada air ya, berarti dia muatan ligannya adalah 0. Ya, berarti di sini OH itu di golongan di muatan ligan -1. Hidroksida ya, -1. Berarti Al kita tambahin sama 2 kali 0 ditambahin sama 4 kali -1 ya, tahu ya jumlah H2O-nya ada 2, terus OH-nya ada 4, berarti itu sama dengan muatan totalnya plus 1 ya, plus 1. Nah, oke. Berarti ini Al ini 0, Al minus 4 sama dengan plus 1, berarti plus 1 ya, minus 4. Nah, berarti muatan Al-nya adalah minus 3. Seperti ini. Ya, seperti ini. Oke, paham ya sampai sini? Oke, kita akan lanjut. Sekarang kita masuk ke senyawa kompleks. Nah, jadi senyawa kompleks itu kamu harus tahu definisinya dulu sebelum kita mempelajari lebih lanjut. Jadi senyawa kompleks itu adalah senyawa yang terbentuk antara ion kompleks dengan ion lain. Nah, jadi tadi kan kita udah bahas ion kompleks nih. Ya, jadi isinya itu adalah ligan dengan logam pusat. Nah, jika ion kompleks ini bersenyawa dengan ion lain, itu dia akan membentuk senyawa kompleks. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat ya contohnya. Oke, kita lihat contohnya. Misalkan ya, kamu punya di sini ion kompleks nih. Ion kompleks yang tadi kita udah pelajari, kita ulang-ulang FeSN6 4-min. Kita reaksikan dia dengan ion kalium, ion K+, maka dia akan terbentuk K4 FeCN6. Dari aturan mana? Ingat ya, aturan apa? Aturan misalkan di sini A2- ditambah B4- maka dia 2+ nih. Maka dia akan bertukar posisi ya, A4 B2. Seperti ini, bertukar indeks. Nah, bertukar ion. Jadi A-nya itu menjadi A2, pangkat 2-nya itu menjadi indeksnya si B, ya si indeks B yaitu 4 itu akan berpindah menjadi indeksnya si A. Nah, seperti ini. Jadi ini karena dia +1, di sini -4, maka 4-nya pindah punyanya K, sedangkan 1 ini pindah punyanya FeCN 4 kali. Ya, pindah sini jadi 1. Oke, jadi ini adalah K4 FeCN6. Oke, selanjutnya contoh lagi. Misalkan kita punya AgNH3 2 kali plus. Nah, ini kalau dia berupa anion ya. Kalau ion kompleksnya itu berupa anion, sedangkan kalau ini berupa kation. Nah, artinya dia jadi positif. Sama sebenarnya ya. Jadi pertukaran tempat aja. Ya, pertukaran karena ini positif 1 sama-sama ini negatif 1, maka tidak ada indeks ya. Dan bedanya yang kalau di kation ya dia posisinya di kanan di kiri. Sedangkan kalau anion di posisinya di kanan ya. Yang anion ion kompleksnya di kanan, sedangkan kalau kation ion kompleksnya di kiri. Seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan, silakan langsung di kolom komentar. Nah, sampai sini untuk pembahasan senyawa kompleks dan bilox ion kompleks. Nah, kita akan lanjut ke tata nama senyawa kompleks di video selanjutnya. Ini harus butuh pemahaman yang lebih ya daripada yang sebelumnya. Oke, terima kasih. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.